Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari 1. Saya sendiri, Aib Saifullah SPD. 2. Angki Adiasa SPD. 3. Rina Saparina SPD. Ada 4 kasus yang akan kami bahas pada video kali ini. Kasus 1. Ada 4 pemantik yang muncul pada kasus 1. Pemantik yang pertama. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada? Saat Ibu Santi berbicara kepada Pipi dan Natali, Ibu tahu, kalian pasti senang melakukan hal tersebut. Kalian pasti punya alasan, mengapa kalian melakukannya? 2. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati terhadap Ibu Eni? Apakah kalian ingin dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Gagasan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki perilaku kalian terhadap Ibu Eni? 3. Menstabilkan identitas. Ibu mendengar kalian ada masalah dengan Ibu Eni. Apa yang bisa Ibu bantu? Dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pemantik yang kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai? Langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan seperti 1. Gagasan permintaan maaf. 2. Mengadakan sebuah diskusi kelompok bertema keyakinan kelas. 3. Mengirim email kepada Ibu Santi tentang usulan hasil diskusi mereka. 4. Memberitahu Pak Hasan sebagai kepala sekolah tentang pengusulan Bu Eni sebagai guru pengganti. Pemantik yang ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? 1. Posisi kontrol Ibu Eni adalah sebagai pembuat merasa bersalah dengan kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. 2. Posisi kontrol sebagai teman. Tolong bantu Ibu ya. Pemantik yang keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? 1. Menerima dan menanggapi aduan dengan mendukung penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Ibu Santi. 2. Mengapresiasi langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Ibu Santi. 3. Seandainya saya sebagai Pak Hasan akan membenarkan dan mendukung langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer dan sudah mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Kasus 2. Ada 4 pemantik yang muncul pada kasus 2. Pemantik yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Apakah indikatornya? 1. Posisi kontrol Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Indikator yang muncul: 1. Menggunakan hukuman verbal. 2. Nada suara tinggi. 3. Mempermalukan anak. 2. Posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Indikator yang muncul: berdiri, bertindak sesuai peraturan, nada suara datar, tidak menunjukkan emosi yang berlebih. Pemantik yang kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? 1. Menanyakan alasan mengapa Sabrina memakai sepatu dengan warna yang salah. 2. Menanyakan sanksi bila tidak mematuhi aturan. 3. Membentuk keyakinan kelas untuk mewujudkan nilai disiplin, tepat waktu, dan komitmen. 4. Nada suara tulus ketika berdiskusi dengan anak, tidak marah apalagi membentak. Pemantik yang ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Disiplin, tanggung jawab, komitmen, kebersamaan, keseragaman, keindahan, dan kerapihan. Pemantik yang keempat. Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? 1. Mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, membimbing dan memberikan solusi sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. 2. Tindakan yang dilakukan, sifatnya menegur namun tidak mempermalukan. 3. Menanggapi atau mendengarkan alasan dari pelanggaran tersebut. 4. Sebagai kepala sekolah, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer untuk berdiskusi atau berdialog dengan Pak Lukman. Kasus 3. Ada 4 pemantik yang muncul pada kasus 3. Pemantik yang pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 1. Posisi kontrol Ibu Dani adalah sebagai teman. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. 2. Pembuat rasa bersalah. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Pemantik yang kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 1. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. 2. Kebebasan. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pemantik yang ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? 1. Apa yang telah kamu lakukan sudah melanggar peraturan kelas? 2. Apakah kamu tahu konsekuensi apabila tidak mengikuti pelajaran? 3. Fajar, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? 4. Tahukah kamu apa saja peraturan yang ada di kelas? Apakah dibenarkan tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sudah sesuai dengan kewajiban siswa? Pemantik yang keempat.
Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? 1. Menyelesaikan dan mencari solusi dalam pemecahan masalah melalui langkah segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan membangun keyakinan positif. 2. Melakukan pendekatan personal dengan menggali Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahapan-tahapan restitusi. 3. Melakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan pada diri Fajar. Kasus 4. Ada 3 pemantik yang muncul pada kasus 4. Pemantik yang pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? 1. Menstabilkan identitas. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. 2. Validasi tindakan yang salah. Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. 3. Menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pemantik yang kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan sebagai berikut. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Untuk menguatkan Anto, Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini adalah nilai tanggung jawab, berani menerima konsekuensi dan setiap perbuatan. Pemantik yang ketiga. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai-nilai yang dituju dalam kebajikan tersebut adalah 1. Nilai menanamkan rasa kesabaran pada Anto dari kejadian yang telah terjadi. 2. Nilai kebajikan yang dituju adalah akhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. 3. Bu Siti fokus menyelesaikan masalah agar hubungan Anto dan Dino kembali baik. Bu Siti mengajarkan Dino untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.